Salam NKRI teman-teman semuanya. Kekecewaan PDIP kepada Presiden Jokowi makin menjadi. Ini terlihat jelas yang terwakili oleh beberapa petinggi dari PDIP. Salah satunya adalah Hasto Kristianto, sekjennya. Dia berceloteh tentang apa yang dia dengar. Dia berceloteh tentang katanya. Karena dia tak pernah memberikan bukti. Jadi apa yang dia celotehkan selama ini hanyalah katanya. Hanyalah cerita, bukan fakta. Akhir-akhir ini dia agresif, aktif sekali berceloteh. Belum selesai isu tentang perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, kini dia berceloteh lagi tentang kartu truf. Yang katanya kartu truf beberapa ketum parpol dipegang oleh penguasa. Kartu truf itu kan kartu yang sangat rahasia, kartu yang sangat penting. Pastinya tak akan diberitahukan kepada orang lain. Apalagi para ketum itu menceritakannya kepada Hasto bahwa kartu truf mereka dipegang oleh penguasa. Itu nonsen. Kalau begitu, mari kita lihat celotehan Hasto melalui tulisannya berikut ini. Dalam rilis tertulis, Hasto menyebut apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang. Ada yang mengatakan lifetime saya hanya harian. Lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan. Sekali lagi itu hanyalah katanya, bukan faktanya. Katanya ketum inilah, katanya ketum itulah. Dan celotehan Hasto itu dibantah langsung oleh Demokrat dan Golkar. Karena kelihatannya Hasto ini stres berat ya. Berikut bantahannya. Partai Demokrat menjawab pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal kartu truf ketua umum dipegang penguasa. Demokrat menilai bahwa pernyataan itu tidak berdasar. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani pada Senin 30 Oktober. Sebelumnya Hasto menyinggung soal proses pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Hasto mengatakan ada ketua parpol yang mengaku kartu trufnya dipegang penguasa. Dalam dunia politik, kartu truf bisa dikatakan sebagai kiasan yang berarti kartu terakhir untuk menghalau manuver seseorang. Kamhar mengatakan bahwa Demokrat tidak pernah merasa tersandra dalam penentuan capres dan cawapres di koalisinya. Kamhar menegaskan bahwa Demokrat belum pernah sekalipun berada di posisi tidak otonom, apalagi tersandra dalam penentuan Gibran sebagai cawapres. Ia kemudian mengembalikan tuduhan partai politik tersandra kepada Hasto. Kamhar mengaku Demokrat menerima Gibran sebagai cawapres karena telah diputuskan bersama dalam koalisi Indonesia Maju. Pemilihan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar itu berdasarkan hasil survei, hasil penelitian, dan juga hasil kami mendengar aspirasi masyarakat bahwa ini adalah yang terbaik. Dan kami juga melihat bahwa kemungkinan kemenangan itu tertinggi sehingga pasangan inilah yang dapat melanjutkan dan menyelesaikan semua target-target pemerintahan hari ini dan melanjutkan program-program pembangunan ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat secara umum, baik investasi dari asing atau dari dalam negeri. Maka itu kami menentukan pilihan ini murni berdasarkan hati nurani kami, bukan berdasarkan tekanan politik dari manapun. Jadi tanggapan atau penanggapan ataupun tuduhan lain-lain itu adalah Tuh, Demokrat mengembalikan tuduhan itu kepada Hasto. Jangan-jangan
PDIP sendiri yang tersandera, yang tertekan. Begitu pula dengan Golkar, bahwa itu tidak benar. Satu lagi, Gerindra melalui sekjennya menuntut Hasto untuk membuktikan tuduhannya. Karena hukum di Indonesia berlaku, siapa yang menuduh maka dia yang membuktikan. Berikut videonya. Saya nggak tahu siapa yang ditekan, atas kasus apa kartu truf itu dipegang, siapa yang menekan pula. Mas Hasto hanya cerita di bawah tekanan. Tapi yang saya ketahui, orang-orang, para pemimpin partai politik, ketua umum, sekjen itu memberi dukungan kepada Pak Prabowo karena ada perasaan semangat yang sama dalam perjuangan Indonesia ke depan. Ada perasaan diperlakukan setara dalam koalisi Indonesia Maju. Ada perasaan bahwa kami diperlakukan dengan hormat sebagai pemimpin partai, baik partai parlemen ataupun partai non-parlemen. Suasana keakraban, suasana kebersamaan, suasana kegotong royongan, bahkan suasana persatuan inilah yang kemudian keguyuban inilah yang terus ditunjukkan dan dirasakan oleh teman-teman partai koalisi yang mereka rasakan. Nah, kalau kemudian ada cerita bahwa mereka memilih Pak Prabowo dalam tekanan karena kartu trufnya dipegang, saya kira Mas Hasto harus menjelaskan partai mana, ketua umumnya apa, untuk kasus apa, siapa yang menekan, siapa yang ditekan. Sebab dalam hukum di Indonesia kan berlaku orang yang menuduh harusnya dia membuktikan. Ya memang Hasto harus membuktikannya. Kalau tidak, berarti dia memang sengaja menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!